Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata jujur, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pelakunya kepada neraka. Dan orang-orang yang memisahkan dirinya berdusta, sesungguhnya ia tercatat oleh Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari dua contoh akhlak mahmudah sudah jelas kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka kita akan mendapat derajat yang mulia, baik dari sisi Allah maupun di sisi manusia yang lain. Yang kedua, akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela. Di antaranya adalah riya. Riya dalam artian mengumbar kebaikan kita dengan maksud supaya kita mendapat pujian dari orang lain. Maka jika hal ini melekat pada diri kita, sama melekat pula nilai-nilai kejelekan, nilai-nilai keburukan, baik di mata Allah maupun di mata manusia. Orang yang berbuat riya maka akan tercium, dapat dilihat oleh manusia yang lain, apalagi oleh Allah. Satu contoh, anak-anak berniat berbuat riya ketika datang waktu sholat. Anak-anak diarahkan oleh ustadz dan ustadzanya untuk segera menuju ke masjid. Namun karena ada niatan tertentu, ketika bertemu dengan ustadznya, anak-anak pura-pura bersaliman, kemudian mencium tangannya, tetapi ketika itu beranjak ke masjid. Tapi setelah pisah dari ustadzanya atau ustadznya, anak-anak bermalas-malasan, tidak mau melaksanakan sholat dengan penuh kesungguhan. Maka hal yang seperti ini itu akan melekat nilai-nilai keburukan pada diri kita. Jika nilai keburukan sudah melekat pada diri kita, maka muncul penilaian. Yang pertama pasti dari manusia. Kalau Allah sudah pasti tahu, tetapi yang menilai pertama kali adalah manusia. Bahwa dalam diri kita terkenal dengan seorang yang berpura-pura. Ketika bertemu dengan ustadznya ia baik, tetapi ketika berpisah dengan ustadznya ia kembali ke jalan yang buruk, melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang kedua contoh adalah suka memfitnah. Kita sering tergoda dengan diri kita sendiri, tergoda dengan nafsu kita, ingin menjatuhkan orang lain, yaitu dengan cara memfitnah orang lain. Seringkali kita mendapat informasi dari satu sisi, di sisi lain ada sisi-sisi yang belum kita tahu dengan pasti. Fitnah bahayanya sangat luar biasa, sebagaimana firman Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya bagaimana? Orang yang memfitnah itu dampaknya luar biasa. Ketika seseorang difitnah dan berita itu tidak benar, maka seseorang yang difitnah akan merasakan penderitaan dengan berbagai hal yang ia rasakan. Kemana-mana ia akan selalu dibicarakan orang lain, padahal belum tentu fitnah yang dikabarkan itu betul-betul nyata atau dibenarkan. Maka kita dilarang memfitnah seseorang sebelum tahu kebenarannya. Dalam Islam ada suatu adab yang perlu dijaga. Kalau memang berita itu benar, maka kita punya kewajiban menutup aib saudara kita. Kalaupun kita tidak bisa menutup aib saudara kita, kita juga tidak boleh membicarakannya kepada orang lain. Dan harus kita jaga nama baiknya. Kecuali dalam hal-hal tertentu, bila kita tahu akan fitnah tersebut ternyata benar, namun kita dibutuhkan sebagai tim ahli atau sebagai saksi, maka itu boleh diungkapkan. Tetapi tetap kita tidak boleh
membiarkan itu terjadi atau membiarkan menjadi ghibah di mana-mana, sehingga orang yang difitnah itu tidak menderita baik lahir maupun batin. Hal-hal semacam ini itu sama halnya dengan nilainya dengan membunuh seseorang. Penderitaannya bahkan lebih lama. Ia hidup tapi tidak bahagia. Ia hidup tetapi menderita dengan ketidakbenaran fitnah yang ia terima. Oleh karena itu, anak-anak, dalam kesempatan kali ini, marilah dalam puasa Ramadan 1441 Hijriah kita benar-benar terlatih menjadi manusia-manusia yang sabar, manusia-manusia yang jujur, terbebas dari sifat riya, terbebas dari sifat fitnah atau sikap karakter fitnah yang melekat pada diri kita. Kita berharap di Ramadan yang kita lalui akan berjalan dengan baik. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Tentunya ada tujuan. Di akhir adalah target bagaimana manusia itu menjadi manusia yang bertakwa. Ingat, puasa ini hanya pelatihan. Jika dalam pelatihan ini kita gagal, maka lepas dari Ramadan berikutnya kita tidak bisa menjadi manusia yang mulia. Karena dalam puasa ditanamkan nilai-nilai yang mulia, di antaranya manusia yang bertakwa. Siapa manusia yang bertakwa? Yaitu manusia-manusia yang beriman kepada Allah, kemudian melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. 2 karakter, 2 akhlak. Yang pertama adalah perintah Allah, yaitu bersikap jujur, bersikap sabar adalah perintah Allah. Maka dalam kondisi bagaimanapun, sikap jujur dan sabar harus bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di saat Ramadan tahun ini, saatnya kita berlatih, saatnya kita menempa diri, agar lulus nanti kita tidak menjadi manusia yang apatis, yang penuh keputusasaan, manusia yang tidak punya harapan, sehingga hidupnya gelap. Kita menjadi manusia yang optimis, manusia yang punya pemikiran unggul, manusia yang punya pemikiran yang maju, sehingga kita menjadi manusia cerdas yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Saya kira itu 2 hal yang perlu saya sampaikan, dengan harapan anak-anak bisa melaksanakan 2 hal ini dan menghindari 2 hal yang dilarang dalam akhlak mazmumah atau akhlak yang tidak terpuji. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau bila ada benarnya adalah datangnya dari Allah, bila ada kesalahan adalah kesalahan saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.